Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanalladzi sabaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awalu wal akhiru wa dhakhiru wa batinu wa huwa ala kulli syai'in alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad kana fi qasasihim ibratul lil ulil albab. Al-ayat. Hadirin sidang salat Jumaah yang sama-sama mengharap ridha Allah, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia-Nya, rahmat-Nya dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhingga jumlahnya, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka ibadah kepadanya, yaitu sholat Jumaah berjamaah. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'itnya, dan kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman, wabil khusus yang hadir di tempat yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelumnya kami mohon maaf yang seharusnya mengisi pada kesempatan ini menjadi imam dan khatib adalah Ustadz Akhir, tapi karena suatu hal beliau tidak bisa hadir dan beliau berkenan untuk meminta kepada saya untuk menggantikannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menambah kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kuatnya keyakinan kita kepada al-Islam, dan menambah amal soleh kita. Hadirin sidang salat Jumaah yang sama-sama mengharap ridha Allah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan satu tema, yaitu satu peristiwa penting di bulan Ramadan. Salah satu peristiwa penting di bulan Ramadan adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi di bulan suci Ramadan. Menurut para ahli sejarah terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kaum muslimin selama kurang lebih 13 tahun di kota Makkah mendapatkan intimidasi, tekanan-tekanan baik secara fisik maupun fisis, sehingga dakwah sulit untuk berkembang. Tekanan-tekanan secara fisik dilakukan oleh kaum Quraisy, terutama para pemimpinnya, kepada orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang tergolong dalam kelompok masyarakat kelas bawah atau masyarakat lemah. Sebagaimana kita ketahui bersama,
Salah satu sahabat Rasulullah yang kita kenal sebagai muazin, yaitu Bilal bin Rabi'ah, mendapatkan siksaan yang sangat dahsyat, siksaan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun, sehingga beliau mengalami kesakitan yang tidak bisa kita bayangkan di tengah padang pasir yang sangat panas, tanpa sehelai kain atau baju yang menutupinya, diseret dan ditindihin batu yang besar, sehingga beliau tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, kecuali beliau hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Siksaan tidak hanya menimpa kepada Bilal, tetapi siksaan pun menimpa kepada keluarga Yasir. Dalam satu riwayat dikisahkan betapa kejamnya kaum Quraisy untuk memberikan tekanan yang begitu dahsyat dengan tujuan agar dakwah Rasulullah itu tidak berkembang, agar dakwah Rasulullah itu tidak diikuti oleh manusia. Tetapi Allah berkehendak lain. Sekalipun mereka melakukan tindakan di luar peri kemanusiaan, namun dakwah itu bercahaya dan terus bercahaya. Dalam suatu riwayat singkat, Yasir di tengah padang pasir yang panas, tangan kanan dan kaki kanan diikat satu tali, tangan kiri dan kaki kiri diikat satu tali, lalu tali itu dihubungkan dengan kuda yang perkasa yang bisa lari sangat kencang. Ditariklah tali itu hingga beliau menemui syahidnya. Demikian juga istrinya, seorang wanita yang sudah tua, diikat kaki dan tangannya sehingga kakinya terlentang. Ditombaklah alat kemam vitalnya sehingga Sumayyah adalah wanita pertama yang syahid. Amar putranya disiksa yang sangat pedih, diberi baju besi di tengah padang pasir yang sangat panas, sehingga beliau tidak kuat, tidak mampu, dan akhirnya beliau berpura-pura untuk kembali kepada agama berhala. Demikian hadirin sholat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Tekanan demi tekanan dari hari ke hari semakin keras, sehingga Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya untuk memerintahkan hijrah ke negeri Abbasah. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu pindah ke negeri Abbasah, hal itu lebih baik karena di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak seorang pun yang dianiaya, sehingga Allah menjadikan suatu masa yang penuh kesenangan dan kepuasan kepada kamu daripada keadaan yang seperti sekarang ini. Hadirin sidang sholat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah, kepergian kaum muslimin ke negeri Habasah membuat kaum Quraisy semakin murka, semakin dahsyat tekanannya, semakin membuat orang-orang yang mau memeluk Islam itu berpikir ulang. Namun Allah menghendaki lain. Sahabat Umar Ibn Khattab secara terang-terangan menyatakan dirinya Islam. Sampai akhirnya mereka berkesepakatan tidak ada jalan lain untuk menghentikan dakwah Islam, menghentikan dakwah Rasulullah, kecuali harus membunuh Rasulullah SAW. Namun apa yang mereka rencanakan
apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan tidaklah sama dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Allah menyelamatkan nabinya dengan cara mengizinkan Rasulullah SAW beserta temannya, teman karibnya, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, untuk pergi hijrah ke negeri Madinah atau kota Madinah. Hadirin sidang sholat Jumat yang sama-sama menghadap ridha Allah, hijrahnya Nabi ke kota Madinah inilah sebagai awal perubahan kaum muslimin, sehingga dakwah bisa tersebar luas, dakwah bisa disampaikan dengan bebas, terutama setelah terjadinya perang Badar. Perang Badar ini adalah perang yang tidak dirancang oleh manusia, termasuk oleh Rasulullah. Rasulullah tidak menginginkan sebenarnya, atau dia tidak memikirkan untuk berhadapan dengan pasukan elitnya Quraisy. Karena dalam sejarah kita baca bersama, awal mulanya terjadinya perang Badar, Rasulullah dengan para sahabat itu bermaksud hendak menghadang kafilahnya Abu Sufyan. Sehingga perlengkapan atau peralatan yang dia gunakan tidaklah sebagaimana peralatan dan perlengkapannya pasukan perang. Mereka membawa senjata apa adanya, dan jumlahnya pun tidak sebanyak. Tercatat dalam Sirah Nabawiyah, pasukan muslimin gabungan dari kaum Ansar dan Muhajirin sebanyak 314 orang. Tapi ada yang mengatakan 315 orang bersama Rasulnya, tapi ada yang mengatakan 314 bersama Rasul. Peristiwa Badar ini adalah rencana Allah, keinginan Allah. Allah hendak meninggikan Islam atas agama-agama yang lain. Liyudhiru alaihi likulli dini walau kadar musyrikin. Hal ini bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 41 dan 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami," maksudnya di sana Rasulullah Muhammad, "di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, yaitu di hari ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada di bawah kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, pastilah kamu tidak sependapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasanya dengan keterangan yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidupnya dengan keterangan yang nyata. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Sehubungan dengan ayat tersebut, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq mengatakan, "Telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Abdul ibnu Zubair dari ayahnya sehubungan dengan makna ayat ini, seandainya hal tersebut terjadi berdasarkan perjanjian antara kalian dan mereka," maksudnya kaum musyrikin, "kemudian kalian mendengar banyaknya personel pasukan kaum musyrik, sedang jumlah personel kalian sedikit, niscaya kalian tidak mau bertemu dengan mereka dalam medan perang." Adapun makna ayat, "akan tetapi Allah mempertemukan dua pasukan itu agar dia melakukan sesuatu urusan yang mesti dilaksanakan,"
artinya agar Allah melakukan keputusan menurut apa yang dikehendakinya, yaitu memenangkan agama Islam dan para pemeluknya, serta mengalahkan kaum musyrik tanpa kalian bersusah payah. Allah melaksanakan hal tersebut dengan kelembutannya. Di dalam hadis Ka'ab Ibnu Malik disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat keluar Madinah hanyalah untuk menghadapi iringan kafilah orang-orang Quraisy. Tetapi pada akhirnya Allah mempertemukan mereka dengan musuh mereka tanpa perjanjian terlebih dahulu. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang terakhir, sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka ada pembelajaran bagi orang-orang yang berakal. Hadirin sidang sholat Jumat sama-sama mengharap ridha Allah. Kemenangan kaum muslimin di perang Badar merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, dan sudah selayaknya kaum muslimin bersyukur atas kemenangan tersebut. Ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, kemenangan Badar yang diperoleh kaum muslimin itu membuat kaum muslimin mendapatkan kemerdekaan penuh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan kaum musyrikin, baik Quraisy maupun yang lainnya. Yang kedua, kemenangan perang Badar itu membuat masyarakat Islam di Madinah bersama dengan Rasulullah itu dapat menyebarluaskan Islam secara jelas, secara gamblang. Bahkan dalam suatu riwayat, sebelum wafatnya Rasulullah telah mengirim surat kepada penguasa-penguasa dunia saat itu, di antaranya penguasa Romawi dan penguasa Persia. Yang ketiga, terbentuknya masyarakat Islam dan pemerintahan Islam yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW yang melindungi dakwah dan kaum muslimin dari gangguan kaum musyrikin dan kaum lainnya yang memusuhi Islam. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah. Dengan demikian dapatlah kita simpulkan bahwa kemenangan kaum muslimin di perang Badar merupakan titik terang kejayaan Islam. Sehingga sudah sepatutnya kita selalu mengkaji sirah nabawiyah dan kisah-kisah teladan para sahabat Nabi SAW untuk mengambil hikmahnya, dan sehingga kita dapat meneladani amal soleh mereka dan melanjutkan tugas Rasul, yaitu mendakwahkan Islam. Dakwah Islam melekat kepada setiap diri orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tanpa terkecuali apakah dia yang disebut ustadz atau dia sebagai orang awam, itu punya kewajiban untuk ikut mendakwahkan Islam sesuai dengan potensinya masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menambah khazanah ilmu pengetahuan kita dan menambah
motivasi kita untuk tetap terus mengamalkan Islam hingga Allah memanggil kita semuanya. Mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman dan Islam kita hingga sakaratul maut kita berjumpa dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi firli wa li walidayya kama rabbayani shaghira. Rabbana firli wa li walidayya wa lil muslimina yawma yaqumul hisab. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i wa amwat. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.